Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita di majelis ilmu yang akan kita teruskan seputar fikih, masih di fikih sholat, di mana ada anjuran memperlama i'tidal ya, atau qiyam berdiri setelah ruku, dan wajibnya tumakninah. Di dalam sebuah keterangan, Nabi menjadikan qiyam setelah ruku atau i'tidal itu hampir selama ruku, seperti sudah disinggung ya. Jadi beliau i'tidal itu sangat lama ya, seperti rukunya itu. Bahkan kadang beliau qiyam lama sekali, hingga ada yang bilang beliau lupa karena saking lamanya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga beliau memerintahkan agar qiyam dengan tumakninah ya. Ini juga harus diperhatikan di dalam i'tidal juga ya. Itu ada tumakninah ya. Jadi bukan hanya di ruku, sujud, begitu juga di i'tidal ya. Jadi bangkit setelah ruku, tentunya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, itu juga ada doa-doa yang disyariatkan yang sudah dibahas sebelumnya ya. Dan tidak terlalu sebentar ya. Jadi i'tidal itu jangan terlalu sebentar. Nah, itu yang sangat dianjurkan ya. Harus ada tumakninah ya. Tentram dan saat i'tidal ya gitu. Jangan terlalu cepat ke sujud gitu ya gitu. Nah, ini di kita masih banyak yang i'tidal itu masih terlalu cepat langsung ke sujud. Ya. Jadi mau menegur atau ya kita niatnya bagus, tawasul tapi ya takut kalau kita pas penyampaiannya takutnya gitu. Takut penyampaiannya harusnya ya. Ya perlu diskusi lagi nanti. Yang lebih awal. Takut penyampaiannya terlalu mengena bagaimana? Nah, ini cara Nabi ya, mengingatkan agar adanya tumakninah kepada orang yang sholatnya keliru ya. Beliau bersabda, kemudian angkatlah kepalamu hingga kamu berdiri dengan i'tidal ya, sampai tegak, sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya ya. Di riwayat yang lain, dan jika kamu bangun dari ruku, tegakkan tulang punggungmu, angkatlah kepalamu hingga tulang-tulang kembali ke persendian-persendiannya. Jadi itu bagaimana tumakninahnya. Jadi ukuran tumakninah itu minimalnya ketika tulang-tulang itu kembali pada persendiannya. Jadi udah ya posisinya gitu kan, posisinya sudah kembali, baca Rabbana lakal hamdu, kemudian ya tenang sedikit, baru sujud gitu. Ditambah lagi dengan doa-doa yang disunahkan, itu sangat berfaedah tentunya. Ada juga seseorang yang bangun dari ruku secara keliru. Baik dilaporkan Nabi, beliau kemudian bersabda, sungguh tidaklah sempurna sholat seseorang jika tidak melakukan cara itu ya. Maksudnya tidak tumakninah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau bersabda, la yandurullahu ila sholati rajulin la yuqimu sulbahu baina
ruku'ihi wa sujudihi. Allah Azza wa Jalla tidak melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya antara ruku dan sujud. Riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Sanadnya sahih. Jadi sampai di hari kiamat nanti tidak akan dilihat ya. Orang yang keliru salatnya tidak akan dilihat oleh Allah. Itu ancaman yang sangat keras gitu. Itu perlu sangat sekali Ya. dari yang harus ditemui, jangan asal-asalan. Padahal kalau kita merasa banyak ini harusnya ya seperti ini dikaji, terus saling mengingatkan, saling membereskan di antara kita gitu, jangan sampai hal yang kelihatannya sepele tapi itu Ya emang ini sepele gitu. Ya. Tapi emang sangat berisiko gitu lah. ya, Di hari kiamat nanti sangat berisiko. sangat fatal ya. Ya sangat fatal. Sebenarnya di hadapan Allah sangat fatal. Sepele kelihatannya sangat fatal. Nah sekarang masuk ke sujud. Ya setelah i'tidal kemudian sujud. Beliau bertakbir dan menyungkur sujud. Itu riwayat yang sahih. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya sebelum sujud itu. Bisa takbir dulu kemudian sujud ya. Bisa kaki ke bawah dulu kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar terus sujud, itu juga bisa. Itu dua ya. Itu ada di salat menurut Quran dan Sunnah itu ada ya. Fidauil Quran dan Sunnah itu ada. Ya setelah i'tidal. Jadi bisa misalnya ya seseorang setelah i'tidal kan ini kemudian sujud Allahu Akbar kan. Atau ketika kakinya ke bawah Allahu Akbar ke sujud gitu bisa gitu. Kadang-kadang ada yang tahan dulu, ada yang Ya, nah itu menyerupai yang menyerupai onta. Nah, itu ya. Itu. kadang-kadang ada yang ini, Nah itu yang diselisihkan gitu. Itu yang menyerupai onta itu. ada yang ini, ada yang ini. Nah, harusnya Ya. gitu ya. Ya, Ya kaki dulu. Lutut dulu ya. Ya lutut dulu. Jadi jangan merenggangkan. ada yang Ya. ini Bu. Nah, itu yang Ya, menyerupai kecuali kalau yang onta. sakit, Ya, tuh. ya, itu ya. Kecuali kalau sakit. Itu jelas Ya, kalau sakit. setelah itu, kecuali Ya, ya. Ya. kita keadaan apa, ada darurat ya. Ya keadaan darurat mas silahkan saja gitu. Cuman memang dianjurkan kaki dulu gitu. Ya. Itu yang lebih sahih sih. Lebih kuat. Kalau yang menyerupai onta jadi kayak apa itu ya, Ya. kan ya. Ya, ya. Jongkok, kayak gitu. Iya, kadang masih ada. Ya. Hmm. Kadang-kadang sering kita dapati di mana-mana ada. Tapi yang lebih kuat ya yang lutut dulu gitu. Walaupun masih ada pendapat yang tangan dulu gitu. Cuman itu yang lebih kuat gitu. Duduk dulu ya. Ya lutut dulu. Nah disitulah ketika si lutut sudah ke bawah ya baru Allahu Akbar itu boleh juga itu bisa Menyebutkan Allahu Akbar itu sudah lutut di bawah ya. bawah. Mm-mm. Oh itu mah untuk imam mungkin ya, Apanya? bukan untuk makmum bisa. Ya Yang untuk imam bisa. untuk imam dulu. Pergerakan itu. Iya. Nah beliau memerintahkan seperti itu kepada orang yang sholatnya keliru ya. Sabda beliau, tidaklah sempurna sholat seseorang hingga mengucapkan sami Allahu liman hamidah hingga berdiri lurus, lalu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud hingga persendiannya tenang. Riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Sahih disetujui oleh Az-Zahabi. Kemudian saat hendak sujud, Nabi bertakbir. Nah ini yang kedua ya. Jadi yang tadi makan pas berdiri takbir untuk ke sujud kan, mengucapkan Allahu Akbar. Nah kalau di sini saat hendak sujud ya bertakbir, Nabi bertakbir menjauhkan kedua tangan dari lambung. Nah ini tata cara sujudnya ya, tata cara sujudnya. Kemudian sujud. Jadi si tangan itu ya sunnahnya ya jauh dari lambung gitu ya. Tapi kalau misalnya rapat kan sholat berjamaah ya itu mah
tentunya ada uzur ya gitu. Karena kan sholat berjamaah harus rapat kan, otomatis nggak harus begini terus gitu kan, nggak harus gitu ya. Karena ada sop yang Iya. yang kecuali kita sholatnya Iya. kan sholat harus dibereskan dirapatkan gitu. Kita harus penyesuaiannya ada. Jangan sampai kita istilahnya ke sebelah itu terlalu Iya. mengganggu gitu. Jadi ini paling khusus untuk munfarid atau seorang imam gitu. Nah nanti kita lanjutkan masih pembahasan tentang sujud ya. Ini juga masih panjang ya. Wallahu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.